Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Kita sedang ini dalam keadaan ini penyelesaian terkait dengan SIMKA yang harus kita selesaikan di kesempatan kali ini. Saya coba bahas ya sedikit ya terkait dengan SIMKA ini, karena ini aplikasi yang memang direkomendasi oleh Dinas Pendidikan khususnya untuk di Kabupaten Bondowoso ya. Jadi begini cara pengerjaannya itu ya, karena di SIMKA ini dibuat itu untuk meringankan bebannya tugas di bagian aset Dinas Pendidikan seperti itu. Jadi dengan ini harus kita juga mencoba bagaimana cara kerjanya dari aplikasi Arkas ini. Jadi langsung saja untuk teman-teman yang masih belum selesai ya, bagaimana pengerjaannya untuk memasukkan data ke SIMKA dari file yang ada di Arkas. Oke, kita langsung eksekusi dari nol ya, dari pertama dari Arkas ya. Kita masuk dulu ke aplikasi Arkas, apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara kerjanya. Oke, kita juga sambil mempelajari aplikasi ini ya. Oke, kita langsung eksekusi. Kita masuk ke aplikasi Arkas dulu. Contoh yang di sini. Oke, kita buka dulu Arkasnya. Kemudian setelah kita buka, kita masukkan email dan password yang sudah didaftarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten ya. Ini khusus panduan ini khusus untuk wilayah Kabupaten Bondowoso, karena sistem aplikasinya ini untuk wilayah Kabupaten Bondowoso seperti itu. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Ini sudah kita masuk ya. Kita masuk ke aplikasi Arkasnya. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan ya, yang harus teman-teman siapkan terlebih dahulu. Jadi yang dibutuhkan, kita coba masuk ke ini ya, kita masuk ke sistem SIMKA-nya dulu ya, SIMKA-nya dulu. Di sini saya tadi taruh di ini di bagian kakak impor ya. Jadi teman-teman harus ya siapkan dua file ini, ada kakak impor, ada SIMKA BOS 2024 semester 1. Ya, mungkin ya bagian teman-teman koordinator sudah banyak yang punya ini ya, sudah banyak ini, dan juga termasuk teman-teman lembaga semuanya sudah masuk ya, maksudnya sudah memiliki file ini. Terus yang pertama yang perlu diperhatikan teman-teman itu, kemarin itu pernah saya juga lihat teman kita juga yang membuat panduannya. Karena panduannya itu memang yang banyak mengagetkan teman-teman di bawah itu ya. Jadi aplikasi Microsoft Office-nya itu harus yang di atas dari 2016 gitu ya. Seperti itu.
Tapi untuk kali ini Microsoft Office-nya saya sendiri ini pakai yang 2013. Bisa teman-teman cek di ini ya. Nah, ini Word ya, Word 2013 ya, seperti itu. Termasuk juga Excel-nya, karena memang Office-nya yang saya pakai itu Office 2013. Kita coba, karena itu spek yang disarankan dari panduan yang pertama itu spek yang lebih tinggi. Saya di sini laptopnya pakai ini, speknya yang i5 saja itu ya, yang Core i5. Terus Windows-nya di sini saya pakai Windows 10 yang sudah diupdate ke Windows 11 seperti itu. Dan sedangkan di Office-nya sendiri tadi sudah saya jelaskan, Microsoft Office-nya 2013. Oke, kita coba ya, kita coba. Jadi sebelum teman-teman itu mengeksekusi kertas kerja untuk KK impor dan SIMK-nya, jadi teman-teman itu sudah mempersiapkan untuk convert-nya juga. Ini saya pakai Total PDF Convert juga. Seperti itu. Oke, langsung saja. Apa saja yang harus disiapkan? Pertama ya, itu filenya yang dari Arkas itu pertama kita buat foldernya dulu. Seperti itu. Ini yang pertama Arkas ya, Arkas all ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama ini yang perlu disiapkan, filenya ada di mana. Nanti kita kasih contohnya seperti apa nanti pengerjaannya. Oke, langsung untuk yang kedua kita buat foldernya dulu BKU, karena ini yang digunakan untuk masuk ke KK impor ya. Terus untuk selanjutnya ini ada BHM, ini bahan habis modal ya, yang nanti akan menjadi aset. Juga ada BHP, ini barang habis pakai ya. Terus ada itu laporan dana hibah. Oke, anggap saja di sini anggap dana hibah ya. Oke, setelah teman-teman membuat folder seperti ini, kita tadi sudah masuk ke Arkas ya. Jadi teman-teman langsung kita kembali ke Arkas ya, kembali ke Arkas. Jadi pengerjaannya memang dari awal seperti ini. Teman-teman masuk ke bagian ini, sudah setelah masuk ke Arkas ya, ke bagian ini penata usahaan. Kemudian teman-teman itu langsung masuk ke cetak di sini. Setelah itu di bagian kas umum, nah ini nanti yang dimasukkan ke bagian folder yang WKU tadi. Nah, oke, kita ulang di sini. Setelah teman-teman itu masuk ya, karena di folder ini yang kita buat ini pertama kita harus masukkan Arkas all ya. Oke, kita buka di KK impornya ya. Kita buka di KK impornya. Jadi di halaman ini apa yang harus diisi seperti itu ya. Nah, di sini. Jadi teman-teman sebelum membuka file ini, jadi pastikan dulu ini gini ya. Oke. Ini pastikan dulu kedua file KK impor antara SIMK ini sudah di blok ya. Oke, seperti ini di properties ya. Property, atau kalau yang tampilannya Windows 11 seperti ini. Klik kanan ya, properties, atau langsung pakai ini tampil opsi lainnya agar lebih sama dengan yang biasanya ini ya. Biasanya seperti ini kalau yang 2010. Kalau 2011 seperti yang tadi itu. Oke. Properties. Nah, yang ini kan sudah tidak ada bloknya. Jadi teman-teman itu kalau ada ada tambahan di sini, jadi di sini harus di blok dulu seperti itu. Oke. Coba ini apakah sudah, ini juga tidak ada ya. Ini sudah di blok ya. Jadi teman-teman harus buka klik kanan dulu. Kalau di sini itu masih ada
saya lupa dah. Pokoknya ada di sini, ada tempat centang seperti ini ya. Oke. Langsung saja kita lanjut ya. Yang teman-teman harus perhatikan di bagian ini ya. Di bagian RKAS ya. Di bagian RKAS ini file yang harus teman-teman siapkan dari kolom ini. Jadi masuk ke bagian Arkas di bagian penganggaran. Ini ya. Di bagian penganggaran di sini langsung teman-teman cetak ya. Jadi pastikan dulu aplikasinya sudah yang terbaru 4.1.4.2.2 ya. Oke, langsung cetak. Takutnya ini versinya versi yang sebelumnya yang masih belum ada errornya itu. Nah, ini di bagian itu ya sudah muncul. Setelah klik cetak maka sudah muncul tampilan yang pertama. Maka ini yang harus diunduh. Ini RAPBS AL ya. Jadi ini diunduh ya. Oke, mana tadi sudah kita siapkan tempatnya di mana? Ini di kakak impor. Kita satukan saja di folder ini ya. Ini Arkas AL ya. RAPBS-nya. Kita buka dulu foldernya, kita taruh di sini. Jadi teman-teman sebelum menyimpan ya, jangan langsung diklik simpan. Jadi pastikan dulu kalau dari aplikasi Arkas itu di sini kalau masih ngeblok, teman-teman langsung klik di bagian ini di belakangnya ini. Klik ya, seperti ini, kemudian kasih kode titik PDF. Jadi tampilannya tidak berupa tampilan yang yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh gitu ya. Jadi munculnya tampilannya nanti muncul tampilan PDF seperti itu. Oke, simpan. Tunggu dulu. Kayaknya ini keblok ya. Ini harus dipindah ke folder lain berarti. Oke. Ntar dulu. Nah, ini karena kemarin ini kita coba ini cut dulu ya. Ini pindah. Ini lokasinya kena blok ya. Kita pindah di ini. Taruh di sini aja. Oke. Oke, ini tak ditutup. Oke, mohon maaf dulu ya. Coba lagi. Nah, ini. Kita dulu. Apakah di sini sudah apa yang tidak bisa ini? Kakak impor. Nah, ini sudah masuk di sini. Kita hapus ini, masih 0 ya di sini. Ini kalau dipaksa ini tidak bisa. Oke, kita masuk lagi ke Arkas. Kita lanjut ya. Di sini. Jadi kalau sudah masuk ke sini, kita mohon maaf tadi itu ada gangguan sedikit ya, karena folder yang mau ditempati itu ditaruh di bagian yang kena protect tadi. Oke, langsung kita unduh di sini. Masuk ke tadi ini, ditaruh di bagian ini sama saya. Terus di bagian ini ada tulisan kakak impor ini. Ini masuk di sini karena itu ini RAPBS ya, RAPBS all output. Jadi kita masuk ke Arkas yang all ya. Masuk di sini, kemudian ini tadi seperti yang tadi kasih kode titik PDF ya. Karena di sini nanti filenya akan langsung tersimpan sebagai PDF. Oke. Nah, coba kita cek di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Kita coba buka dulu. Nah, ini ya, kertas kerja rencana kegiatan anggaran sekolah RAKS. Nah, jadi yang ini ya.
Oke, nah ini sudah untuk persiapan yang ke-1, file yang ke-1 ini sudah ya. Oke, kita buka dulu KK impornya, tadi sudah ditutup ya. Jadi untuk pendukung, untuk yang file yang dibutuhkan, kebutuhan yang file di bagian ini kolom RAKS ini sudah ya, sudah terpenuhi, tinggal nanti kita convert. Selanjutnya untuk buku kas umum. Nah, jadi buku kas umum ini ambil yang per bulan. Kita masuk ke Arkas lagi. Ya, jadi di sini yang dibutuhkan teman-teman itu harus masuk ini kembali, masuk ke bagian penatausahaan. Ya, setelah masuk ke penatausahaan kita cetak. Kemudian teman-teman langsung ini yang diunduh ini BKU output ini ya. Pokok ini sudah yang pertama ya. Oke, kita unduh di sini di bulan Januari, kita masuk ke BKU. Itu ya. Titik PDF. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, biar tidak mengetik terus ya. Jadi teman-teman itu harus dari titik PDF itu di blok dulu, copy. Seperti itu. Oke, kemudian simpan. Tadi belum dikasih ini bulan ya, agar tidak ketukar gitu ya. Oke, kita lagi di sini, ini kan bulan 1 ya. Jadi ini kita hapus dulu. Hapus ya. Nah, di sini kan bulan 1, maka kasih aja kode seperti itu ya. Jadi output 1 PDF. Oke, kemudian di sini bulan 2. Oke, kita gerak cepat aja ya. 2 seperti ini ya. Jadi pengerjaannya karena ini sudah agak apa ya, sama dari yang bulan 2 gitu ya. Oke, seperti itu. 4. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman agar mudah itu ya, ikuti aja sudah langkah-langkahnya bagaimana. Oke, 5 seperti ini. Jadi bulan Mei, Juni, ini bulan 6 ya. Ini sudah ya. Untuk kebutuhan kolom kedua BKU kas umum ini sudah ya. Sekarang tinggal di bagian modal. Di bagian modal ini yang perlu disiapkan itu, mohon maaf. Di bagian modal ini yang dibutuhkan ini ya, teman-teman langsung masuk ke bagian ini, masuk di bagian mana ini, di bawah modal aset ini ya. Rekapitulasi realisasi barang modal atau aset. Nah, itu ya. Oke, kita klik di sini teman-teman, hanya yang diambil yang ada isinya saja. Oke, kita cari yang ada isinya bulan berapa, ini bulan Juni ya. Bulan Mei. Nah, ini ada ya, bulan Mei. Langsung kita unduh dulu. Seperti itu ya. Masuk ke KK impor, ini BHM ya. Ini bulan Mei ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke bulan 4. Ini turun ya. Bulan 4. Nah, di sini kosong ya. Terus Maret juga kosong. Februari juga kosong. Ini Januari juga kosong. Jadi yang hanya diambil bulan Mei saja, seperti itu. Oke, kita sudah selesaikan ini persiapannya untuk yang mengisi bagian modal. Selanjutnya di bagian barang habis pakai. Yang barang habis pakai ini juga yang dibutuhkan juga ada di Arkas ini. Ya.
Jadi teman-teman tetap pilih yang bagian ini ya. Tadi itu ini di bagian BHM ini yang realisasi barang modal aset. Sekarang yang di atasnya ini rekapitulasi ya barang habis pakai yang ini ya. Oke, mohon maaf. Nah, ini BHP ya. Yang BHP ini juga teman-teman yang harus dipilih yang ada isinya saja. Oke, ini bulan Januari, kita cari yang bulan Februari kosong juga ya. Maret juga kosong. April ini April juga kosong. Mei ini Mei ada ya. Kita unduh yang bulan Mei. BHP ya 5 sip. Oke, yang Mei, kemudian Juni kita cek juga apakah ada di sini, ada juga ya. Nanti ada 2 bulan. Ini 6. Oke. Ini sudah ya, sudah terunduh juga. Yang bagian ini sudah. Kemudian yang untuk SP3B, ya, SP3B ini dari mana filenya? Tetap ya filenya yang nanti dipersiapkan itu dari ini, dari Arkas juga, seperti itu. Oke, kita cari yang di sini di bagian laporan ya, laporan di paling bawah ini. Laporan di sini ambil yang sumber dana. Ini yang semester laporan penggunaan dana hibah semester BUP reguler yang ini. Terus setelah itu kita unduh ya, sama seperti berlakuannya seperti yang pertama. Oke, kita taruh di sini. Oke, sebentar. Terus ini sudah kita coba buka di bagian BKU, ini sudah ada. Terus ini cek dari atas ya, Arkasnya sudah ada, PHM-nya juga sudah ada, terus BHP-nya juga sudah ada, di BKU-nya juga. Nah, sekarang tinggal convertnya. Jadi convertnya ini sudah juga saya siapkan di sini. Nah, ini seperti ini. Terus tunggu ini ya. Nah, ini di sini kita masuk tadi di bagian di sini, terus ada ke impor ini. Nah, ya. Oke, kita klik ini di centang semua yang mau di convert. Oke, langsung pilih yang XLS ya, seperti itu. Oke, langsung tunggu sampai ini prosesnya selesai semua. Oke, ini sudah selesai, jadi kita tutup ya, tutup saja. Kita cek apakah sudah terkonvert semua. Oke, sudah, ini sudah terkonvert ya, sudah jadi Excel. Oke, sudah semua. Selanjutnya tinggal kita eksekusi, masukkan ke bagian kakak impor. Oke. Langsung kita tetap tadi sudah kita siapkan di bagian kakak impornya ini seperti ini. Langsung masuk di bagian Arkas ini, RKAS, teman-teman langsung klik di bagian ini di RK Dinas. Klik di sini. Kemudian tadi pilih yang file tadi di bagian folder kakak impor itu. Ini. Nah, di sini ambil, karena di sini RAKS ya, ambil yang di bagian ini Arkas All ya. Oke, klik satu folder di sini, tidak perlu diklik lagi, kemudian oke. Tunggu sampai impor RKA komplit. Nah, di sini masuk ya. Oke. Lanjut ke bagian ini, buku kas umum. Jadi buku kas umum di sini ambil yang punya ini, yang dari Arkas, bukan yang BKU Dinas, BKU Arkas ya.
Oke, ini BKU Arkas Umum ya. Oke, di sini langsung klik di bagian BKU. Hanya seperti itu. Terus tunggu sampai ini komplit ya. Ya, komplit. Terus di bagian modal juga di BHM, klik di sini BHM. Terus ini di barang habis pakai ya. Di barang habis pakai juga teman-teman langsung di bagian ini. Intinya yang di BKU di yang pinggir kanan ya. Ini yang di pinggir kanan ya. Terus di sini juga di kanan ya. Di sini juga kanan ya. Oke, jangan ngeklik yang ini bagiannya dinas ya. Ini sudah ada tulisannya dinas itu ya. Ini dinas ya. Oke, ambil yang bagian arkas saja. Ini arkas itu ya. Oke, di barang habis pakai di BHP, jadi di bagian arkas ini. BHP. Oke. Tunggu sampai ini proses komplit. Nah, ini sudah. Oke, simpan dulu biar nanti kalau ketutup ini tidak hilang itu. Ini di save di bagian ini. Kemudian di bagian SP3B, di SP3B ini untuk impornya ini di bagian realisasi anggaran. Oke, kita masuk ke sini, langsung ke dana hibah, dana hibah ini ya, di bagian dana hibah ini. Oke, kita masuk komplit. Nah, di sini tidak muncul ya. Di sini tidak muncul, maka teman-teman itu tidak terlalu jangan terburu-buru ini sudah kabut gitu ya. Jangan sampai begitu dulu ya. Jadi meskipun di sini sudah kita masukkan, di sini tidak muncul, maka tetap kita simpan dulu di sini ya. Simpan dulu di sini, teman-teman tidak perlu khawatir karena nanti ini masih ada caranya seperti ini. Jadi teman-teman ini mohon diperhatikan lagi ya, mohon ini agak di lebih detail teman-teman. Nah, jika sudah di sini SP3B-nya tidak muncul ya, maka teman-teman perlakuannya itu harus ke sini dulu. Ini sudah disimpan dulu ya, sebelum keluar disimpan dulu di bagian petunjuk di sini. Nah, setelah itu di sini di bagian petunjuk ini ada ini tutorialnya lah gitu ya, seperti ini. Oke. Di bagian ini teman-teman itu langsung pilih yang bagian ini. Di ini ada H ya. Jadi teman-teman harus pilih yang bagian ini, yang di bagian file beranda di sini. Di beranda ini memang ada sedikit ada huruf ini kecil, memang dibuat seperti itu mungkin ya sama yang membuat rumusnya ini. Di bagian ini kita klik ya, klik di sini. Setelah ini ya, setelah ini langsung ditutup karena ini sudah keluar, tutup. Nah, maka akan muncul kakak admin di sini. Kalau tadi hanya 2 ya, hanya 2. Karena tadi itu di bagian SP3 tidak muncul, maka teman-teman buka yang di kakak admin ini. Oke. Setelah muncul seperti ini di bagian kakak admin ya, di bagian kakak admin, di bawah di sini ini ya, di bawah di sini ini digeser ya, digeser ke kanan ya. Ini digeser ke kanan ke sini ya. Terus juga ini
buka, diklik di bagian panahnya ini, klik yang di bagian SP3B ya. Nah, ini sudah muncul di sini. Bagian SP3B ini masih terprotek, jadi tidak bisa diapa-apain ini ya. Nah, itu. Maka teman-teman harus ini di bagian ini klik kanan ya, klik kanan unprotect set dulu. Setelah itu ini copy. Nah, ini copy ya. Nah, kenapa itu ya pengertiannya bagi saya yang sudah saya pelajari kemarin, yang tidak bisa muncul di bagian SP3B itu karena di sini ini ada tambahan di bagian ini ya. Ini bagian B ada tambahan ini ya. Ini muncul di bagian BOSP reguler di bagian ini belanja modal peralatan dan mesin, dan juga ada di belanja modal aset dan tetap lainnya. Nah, ini muncul ya. Nah, kalau di sini tidak ada, maksudnya lembaga tidak ada pembelanjaan yang masuk ke bagian ini, maka itu aman-aman saja, tidak perlu memakai cara seperti ini, langsung bisa seperti itu. Oke, setelah seperti ini di copy saja di sini. Setelah di unprotect, pindah ke bagian ini di kolom F ya. Perhatikan di sini pindah ke kolom F, kemudian paste di sini ya. Untuk jumlah jangan diikutkan, di sini biarkan 0. Karena ini untuk di tahap keduanya masih belum. Ya, yang terlaksana itu hanya di tahap ke-1 ya. Jadi dari ini anggaran 1 tahun, ini tahap 1, terus di sini tahap 2. Karena tahap 2 masih belum diapa-apain, maka cukup di sini saja yang diisi. Oke. Kemudian simpan. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini kita keluar, kemudian buka lagi kakak impornya. Ini bolak-balik ya, bukannya bolak-balik ya. Oke, setelah terbuka seperti ini, ini tadi yang belum terisi ini kan. Jadi teman-teman setelah terbuka ini, kemudian masuk ke bagian petunjuk lagi. Oke ya, masuk ke bagian petunjuk lagi. Ini harus diulang-ulang agar teman-teman itu tidak lupa ya. Masuk lagi ke bagian ini petunjuk. Nah, kalau tadi teman-teman itu masuknya ngekliknya ini ya, untuk membuat kakak admin ya. Untuk membuat kakak admin itu. Tapi untuk saat ini teman-teman harus fokus ya. Di sini ada tombol yang ini memang sifatnya menjebak mungkin ya. Dibuat seperti itu. Jadi di sini ini ada garis ini di sebelahnya petunjuk ini ada garis ya. Ini diklik ya. Karena ini menjadi tombol bukan apa ya. Memang itu di apa? Ini dibuat mungkin ya, dibuat agar tidak menjolok gitu kan ya. Ini rahasianya mungkin seperti itu. Jadi ini diklik ya, maka nanti akan muncul ini mengupdate BHM juga misalnya ya, seperti itu. Tidak, klik pilih yang bagian tidak seperti itu. Oke, maka akan muncul di sini. Tadi diminta untuk memasukkan kakak admin yang sudah di save itu. Oke, tadi ditaruh di bagian ini nah ini kakak impor, ini kakak adminnya ini ya. Oke, langsung open. Nah, maka dari itu di sini sudah terisi. Jadi otomatis sudah isinya. Kadang itu ada yang isinya itu kalau pakai yang laporan dana hibahnya pakai yang 1 tahun, maka nanti munculnya langsung sama dengan yang RKAS itu, yang RAKS ini. Nah, tapi kalau yang ambilnya yang 1 semester, maka munculnya hanya satu tahap saja seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu ambil yang 1 tahun, maka anggaran yang di copy itu tadi yang di bagian kakak admin itu harus disesuaikan dengan yang 1 tahap saja seperti itu. Oke, kemudian di sini simpan. Nah ya, setelah muncul di sini simpan, mohon diperhatikan lagi
yang harus sama dengan SP3B di sini. Ini harus sama dengan di bagian BKU kas umum ya. Harus sama dengan ini ya. Karena ini kas umumnya, maka juga anggaran yang sudah dibelanjakan ini totalnya. Jadi ini harus sama, bukan sama dengan RKAS. Kalau anggaran yang 1 tahun mungkin harus sama dengan ini, tapi karena ini tahap 1, maka teman-teman itu harus di sini wajib disamakan dengan yang BKU kas umum. Oke. Setelah itu kita close, masuk ke bagian SIMK. Oke, di bagian SIMK ini kita eksekusi lagi ya. Oke, tunggu. Oke, seperti ini. Pastikan takutnya itu punya teman-teman itu di sini sudah ada isinya, maka harus dilakukan clear RKA atau BKU dulu ya. Atau pakai yang reset SIMK BOS bisa. Setelah ini masuk di bagian ini ya, di bagian misalnya kalau mau input satu-satu ya monggo. Tapi kalau menurut saya itu sudah oke dah, pakai ini aja gitu ya, pakai RABBS atau BKU itu terserah teman-teman. Kalau ini inputnya hanya satu-satu. Kalau ini secara bersamaan sudah di KK impor sudah masuk ya, sudah ada. Jadi teman-teman langsung masuk ke ini. Tadi tetap ke folder yang tadi, KK impornya dimasukkan ke sini. Tunggu sampai proses ini selesai. Nah, terus ini bukanya 5 kali buka ya, 5 kali buka. Memang aturannya mungkin dibuat seperti itu dengan ini yang pemilik aplikasinya ya. Kenapa tidak pas jadi satu, diklik 1 kali langsung tercopy semua misalnya seperti itu. Mungkin ini masih ada pengembangan nanti di tahap selanjutnya. Oke. Ya, oke. Ini masih ke berapa ini? Ini ke 5 kayaknya ya. Oke. Ini yang terakhir mungkin. Oke. Oke, nah ini sudah berjalan, sudah memproses ya, sudah memproses copy data. Oke, ini kalau sudah seperti ini ya, ini sudah muncul, jadi sudah RKS, sudah oke, sudah bisa disahkan. Nah, ini baru bisa diajukan ke operator BOS kabupaten ya. Di sini anggaran tugas operator BOS. Ya, jadi anggarannya di sini jadi teman-teman itu sudah oke. SP3B sudah muncul dengan barjasnya di sini. Nah, itu ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian atau memang ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan ya teman-teman, silahkan nanti di kolom komentar. Ini sudah jadi perlakuannya seperti ini. Kalau memang sudah oke, sudah benar ya di sini sudah bisa disahkan, maka ini sudah bisa mengajukan pengesahan arkasnya ke Dinas Pendidikan seperti itu. Oke, kita tutup seperti ini. Ini bisa dicek info ya, info maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman itu ini di save, ini kan belum disimpan ya, belum disimpan. Nah teman-teman itu harus langsung pakai ini aja, karena ini nanti file ini juga yang akan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Oke, save as, kasih nama ini di KK impor, kasih nama lembaganya, ini SIMK, ini KB apa itu kan, KB. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti itu sudah selesai. Oke, terima kasih bagi yang teman-teman yang sudah menonton. Semoga tidak ada kendala. Nanti yang ingin belajar terus, ayo kita semangat. Semoga tetap kesemangatan teman-teman menjadi apa ya, amal ibadah semuanya. Oke.
Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan, dapat kami tularkan kepada teman-teman yang tadi ada kebingungan. Ini dari mana itu ya, itu bisa teman-teman sudah pelajari. Terima kasih. Akhiran dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.